Bukan kapal selam, bukan Scorpene yang memang sudah jelas dibeli dan akan dibangun di dalam negeri. Justru ada satu detail kecil yang muncul di balik kerja sama industri pertahanan Indonesia. PT Barata Indonesia tiba-tiba masuk dalam proyek strategis bersama Naval Group Prancis. Bukan hanya mendukung program kapal selam, tapi juga ikut mengembangkan komponen kapal fregat dengan target TKDN hingga 50%. Dan yang menarik, di belakang kerjasama ini, muncul visual fregat modern milik Naval Group. Apakah ini hanya ilustrasi biasa atau sinyal awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Fakta resmi. Secara resmi, PT Barata Indonesia menyatakan keterlibatannya dalam peningkatan TKDN untuk platform Scorpene sekaligus pengembangan komponen kapal fregat. Targetnya tidak kecil, lebih dari 50%, artinya Indonesia tidak lagi sekadar membeli alutsista. Indonesia mulai masuk ke dalam struktur produksi, manufaktur, dan teknologi inti. Barata sendiri bukan pemain baru. Mereka sudah berpengalaman dalam manufaktur komponen berat, termasuk sektor maritim dan pertahanan. Jadi keterlibatan ini bukan eksperimen, ini adalah langkah yang sudah dirancang. Scorpene sudah jelas. Kalau kita bicara Scorpene, tidak ada misteri. Indonesia sudah menandatangani kontrak, pembangunan akan dilakukan di dalam negeri, dan proyeknya sudah masuk jalur produksi. Jadi keterlibatan Barata di Scorpene adalah hal yang wajar. Yang justru tidak biasa adalah satu bagian ini, pengembangan komponen kapal fregat. Titik kritis. Saat ini Indonesia memang sedang membangun fregat merah putih berbasis desain tipe 31. Namun ada satu fakta penting. Naval Group tidak terlibat dalam proyek tersebut. Artinya, jika Barata bekerja sama dengan Naval Group dan membahas fregat, maka ini hampir pasti bukan fregat merah putih. Di titik ini, arah analisa mulai berubah. Petunjuk yang muncul. Naval Group memiliki satu fregat andalan, yaitu FDI, Frégate de Défense et d'Intervention. Fregat ini adalah platform tempur modern dengan radar AESA, sistem tempur digital, dan kemampuan multidomain. Sekarang kita lihat pola yang terbentuk. Kerjasama industri dimulai. Komponen fregat mulai dibahas, target TKDN dibuat tinggi. Dan visual yang muncul adalah fregat Naval Group. Dalam dunia industri pertahanan, ini bukan detail biasa. Ini seringkali menjadi petunjuk arah. Tiga skenario. Ada tiga kemungkinan yang bisa kita baca. Pertama, Indonesia hanya masuk sebagai bagian dari rantai pasok global Naval Group. Masuk akal, tapi terlalu kecil jika dibandingkan dengan target TKDN yang tinggi. Kedua, ini hanya transfer teknologi tanpa pembelian platform. Kemungkinan ada, tapi jarang terjadi tanpa kontrak besar di belakangnya. Ketiga, dan ini yang paling menarik, ini adalah tahap awal menuju pengadaan fregat dari Naval Group. Pola yang sama. Jika kita melihat ke belakang, pola seperti ini bukan hal baru. Pada program Scorpene, semuanya dimulai dari kerjasama industri, dilanjutkan dengan transfer teknologi, dan akhirnya berujung pada pembelian platform. Sekarang, pola yang sama mulai terlihat kembali. Bedanya, kali ini bukan di bawah laut, melainkan di permukaan. Dampak strategis. Jika benar fregat FDI masuk ke dalam rencana TNI Angkatan Laut, dampaknya akan sangat besar. Standar tempur Angkatan Laut Indonesia akan naik signifikan, masuk ke level sistem tempur modern kelas dunia. Kemudian, akan terbentuk ekosistem alutsista berbasis Prancis, dari udara dengan Rafale, hingga laut dengan fregat generasi baru. Di sisi lain, industri dalam negeri juga akan mengalami lompatan besar. TKDN 50% menjadi tanda bahwa Indonesia mulai menguasai teknologi kompleks. Dan secara geopolitik, Indonesia akan semakin dekat dengan Prancis sebagai kekuatan penting di Indo-Pasifik. Benang merah. Jika semua ini ditarik menjadi satu garis, Scorpene berjalan, industri dalam negeri dilibatkan, TKDN didorong tinggi, fregat mulai masuk pembahasan, dan Naval Group semakin dalam terlibat. Ini bukan proyek yang berdiri sendiri. Ini adalah satu rangkaian, satu arah, satu strategi besar. Jadi sekarang,
Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia akan menambah kekuatan lautnya. Itu sudah pasti. Pertanyaannya adalah, platform apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan tanpa banyak sorotan? Dan jika jawabannya adalah fregat FDI, maka yang sedang kita lihat hari ini bukan sekadar kerja sama industri, tapi awal dari transformasi besar kekuatan laut Indonesia di masa depan.